Halo sahabat cerdas semuanya, hari ini Pak Will akan membawa sahabat cerdas semuanya untuk menjelajah ke luar angkasa. Nah, kali ini Pak Will akan menjelaskan terkait dengan sistem tata surya. Nah, tata surya ini apa? Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit pada matahari. Dari semua benda langit tersebut, mereka membentuk sebuah sistem yang sangat-sangat teratur. Dan pusat peredaran tata surya itu adalah matahari. Kenapa bisa matahari? Wah, hal ini bukan tanpa alasan teman-teman. Ternyata matahari ini memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, matahari ini merupakan pusat dari tata surya, di mana matahari merupakan bola gas yang juga merupakan salah satu bintang yang memancarkan cahayanya sendiri. Nah, cahaya matahari ini berasal dari reaksi fusi, yaitu penggabungan inti atom yang terjadi di pusat matahari. Nah, matahari ini terbentuk dan massa matahari ini terbentuk dari 75% hidrogen, 20% helium, 5% unsur lainnya. Nah, ada bagian-bagian yang menurut kita patut kita pelajari terkait dengan matahari. Nah, ada lapisan-lapisan matahari, ada 9 lapisan yaitu inti matahari. Nomor 1, inti matahari, di mana ini merupakan bagian terdalam di mana terdapat tempat untuk terjadinya reaksi fusi. Yang kedua ada zona radioaktif, yang ketiga ada zona konvektif, keempat fotosfer, di mana lapisan yang paling terang yang biasanya kita lihat, dan yang kelima ada kromosfer, lapisan atmosfer matahari yang menghasilkan warna merah, dan keenam ada korona. Kemudian korona ini merupakan lapisan atmosfer matahari bagian luar yang berwarna keabu-abuan. Ketujuh ada bintang hitam atau sunspot, di mana daerah gelap fotosfer karena suhunya lebih rendah dari sekitarnya. Nomor 8 ada granulasi, di mana granulasi ini adalah gumpalan matahari karena perbedaan suhu antara inti dan fotosfer. 9 ada prominensa, bagian menyerupai lidah api yang sangat besar dan mencuat keluar dari permukaan dan sering berbentuk loop putaran. Nah, peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbitnya. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, planet-planet yang ada dalam sistem tata surya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan ada Pluto. Namun, Pluto telah dikeluarkan dari planet di tata surya pada Agustus 2006. Nah, pada tahun 2006 itu, Pluto dikeluarkan dari definisi sebuah planet. Kemudian planet-planet tersebut yang ada di dalam sistem tata surya memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, untuk Merkurius sendiri merupakan planet pertama yang akan kita bahas, di mana planet ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet-planet lainnya. Kenapa bisa demikian? Karena planet terkecil dan terdekat dari matahari. Dan planet ini kemudian atmosfernya sangat tipis dan diklasifikasikan ke dalam exosfer oleh para ilmuwan. Kemudian ada Venus. Venus ini merupakan planet selanjutnya setelah dari Merkurius. Nah, planet ini biasanya terlihat dari bumi pada sore hari dan terlihat seperti bintang. Kemudian ada bumi, tempat kita hidup dan besar. Selanjutnya ada Mars. Mars ini juga terkenal dengan gunung berapinya loh, yang sangat-sangat besar dan banyak lembah yang ada di dalamnya. Kemudian ada Jupiter. Jupiter termasuk dalam planet luar matahari yang sangat besar di tata surya kita.
Kalau dibandingkan dengan bumi, Jupiter, misalnya bumi berukuran anggur, maka Jupiter juga akan berukuran bola basket. Jadi teman-teman bisa bayangkan perbedaan antara bumi dan Jupiter. Kemudian Saturnus. Saturnus merupakan salah satu planet yang paling unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena dia meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin dari planet Saturnus ini adalah cincin planet tercantik. Dan cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Kemudian ada Uranus. Uranus adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop, di mana planet ini berada pada urutan ke-7 di dalam sistem tata surya. Namun planet ini merupakan salah satu planet yang paling dingin di antara 4 planet lainnya, atau di antara semua planet yang ada di tata surya. Dan planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi. Kemudian ada planet Neptunus yang merupakan salah satu planet terjauh dari matahari, di mana jarak planet tersebut sejauh 4,5 miliar kilometer atau 2,8 miliar mil. Nah, karena matahari dan planet-planet yang lainnya merupakan satu-satu kesatuan yang ada dalam tata surya, di mana matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet yang mengorbit, maka planet-planet juga dibagi berdasarkan lintasan orbitalnya, di mana berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas, planet juga dibagi ke dalam 2 bagian, ada planet dalam dan planet luar. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars dibagi dalam planet dalam, dan planet luarnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kalau lintasan orbitalnya bumi sebagai pembatas, maka dibagi 2, ada planet inferior dan planet superior, di mana orbital di dalam orbit matahari sampai bumi itu adalah planet inferior, di mana Merkurius, Venus termasuk di dalamnya. Sedangkan orbitalnya di luar orbit matahari sampai bumi itu merupakan planet superior, di mana ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Wah, seru sekali kalau kita mempelajari ini terus. Maka dari itu, nantikan video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan berikan saran dan masukan bagi pengembangan video ini. Sampai jumpa!